em, pada dasarnya stok seperti Nestle, McD, KFC, iPhone, Telkomsel dan lain-lain. Lalu perusahaan kecil yang dimana modal mereka masih sangat terbatas. Lalu yang kedua, jam mereka relatif lebih rendah dan itu biasanya UMKM dan semacamnya. Adapun biasa psikologis yaitu suatu strategi marketing yang dimana penjual memberikan yang bisa dibilang opsi ketiga untuk menjadi pemicu dan pengecoh agar pembeli untuk malah membeli atau mengambil opsi utama mereka yang mereka targetkan untuk para customer yang membelinya. Lalu konsumen yang pertama, mereka itu relatif gampang untuk tertipu dengan banyaknya strategi marketing yang disediakan oleh para perusahaan seperti paket promo apalah itu ataupun seperti buy two get one ataupun diskonan itu. Lalu yang kedua, mereka suka jika transaksi yang mereka lakukan itu mereka merasa untung meskipun dibaliknya sebenarnya mereka tidak seuntung itu ataupun malah tetap rugi dan malah menguntungkan si perusahaan. Lalu yang ketiga, modal mereka itu tetap sangat terbatas. Lalu jika ada bias psikologis ini malah membuat mereka yang awalnya mungkin mempunyai modal 30.000 untuk membeli kopi, tetapi dengan adanya bias psikologis ini malah melebihkan hingga 50.000 hanya untuk membeli paket large saja. Lalu yang terakhir, biasanya konsumen ini yang menjadi target dari bias psikologis ini adalah masyarakat menengah maupun ke bawah. Karena satu, mereka itu adalah mayoritas dari pasar. Lalu yang kedua, lebih tergiur dengan banyaknya harga-harga dari harga-harga murah dari promo-promo yang tersedia. Lalu langsung saja masuk ke argumentasi saya tentang aksesibilitas perusahaan. Lalu hal yang perlu di-highlight di dunia kapitalisme ini dewan yang terhormat, saya rasa opsi bias psikologis ini agak rancun yang dimana ini akan hanya bisa teraplikasi pada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal yang sangat banyak dan bersedia untuk mengeluarkan opsi ketiga sebagai tumbal. Yang dimana kenapa ini penting? Karena bias psikologis hanya menguntungkan perusahaan besar, tidak perusahaan-perusahaan yang memiliki modal-modal minim seperti UMKM ataupun perusahaan-perusahaan kecil yang lainnya. Lalu kenapa dengan lalu ada apa dengan aksesibilitas perusahaan yang merugikan perusahaan kecil? Tiga alasan di sini unik. Yang pertama, karena metode-metode bias psikologis yang harus mengeluarkan opsi ketiga ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah punya modal atau bisa dibilang tidak takut rugi untuk menyediakan opsi-opsi tumbal yang akan menjadi strategi marketing mereka. Lalu yang kedua, customer bakalan relatif lebih memilih kepada produk-produk yang terimplikasi bias psikologis ini dibandingkan produk-produk perusahaan kecil. Karena seperti yang saya bilang sebab saya, ini menurut di mata mereka ini adalah opsi yang lebih murah dibandingkan opsi-opsi di produk perusahaan kecil. Lalu yang terakhir, di mana UMKM atau perusahaan-perusahaan kecil ini sangat baru merintis, di mana mereka itu masih butuh banyak keuntungan. Tetapi jika mereka apply bias psikologis ini, ada dua skenario yang bakal terjadi. Yang pertama, mungkin mereka bisa untung meskipun mungkin relatif sedikit karena mereka masih relatif baru. Lalu yang kedua bisa jadi rugi karena di mana pasar itu tidak bisa tertebak atau audiens pasar tidak bisa tertebak. Lalu di mana bias psikologis ini juga bakalan lebih bekerja di perusahaan-perusahaan ternama atau besar dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil yang mengapply-nya, yang dimana mereka akan sangat susah karena para customer ataupun para pembeli ini lebih mempercayai produk-produk ataupun barang dari perusahaan-perusahaan besar ini. Lalu apa saja dampak yang akan terjadi? Yang pertama, perusahaan kecil ini
susah untuk berkompetisi dengan adanya bias psikologis ini, yang dimana pada dasarnya perusahaan-perusahaan kecil sudah sangat susah di berkompetisi di dunia kapitalisme ini, malah bertambah karena bias psikologis ini. Lalu dengan itu ini bisa mengakibatkan perusahaan kecil atau UMKM rentan atau bisa bahkan bisa bangkrut karena persaingan antara market yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar, yang dimana audiens mereka itu malah lebih berpihak ke perusahaan besar. Lalu perbandingan di sisi oposisi dewan-dewan terhormat, yang dimana UMKM itu atau perusahaan kecil lebih susah untuk di maintain atau menjaga sisi mereka. Lalu perbandingan, sedangkan di sisi kami UMKM lebih bisa bersaing dengan tidak adanya bias psikologis ini dan tetap bersaing dengan cara mereka sendiri dan tetap menjadi aset penting bagi negara, karena satu, UMKM itu adalah pusat roda ekonomi negara. Lalu yang kedua, mereka adalah perusahaan lokal, yang dimana kesimpulannya mereka adalah tempat di mana masyarakat bisa bekerja dan mencari untung, dan pada dasarnya mencari uang untuk mereka sendiri. Sangat bangga untuk itu. Oke, terima kasih secara pertama dari informasi sangat penting. Selanjutnya untuk membuka perdebatan dari sisi oposisi, kami mengundang pembicara pertama tim oposisi RR.
kami mengundang pembicara kedua dari Metro FM. Baik, sebelum saya mulai, referensi informasi saya tinggal angka menjelang interupsi. Apabila saya tidak menjawab sama sekali dan itu artinya saya tidak mengambil interupsi yang baik. Saya akan memulai dalam waktu 3, 2, 1. Panelis, yang miskin menjadi lebih miskin dan yang kaya menjadi lebih kaya. Lihatlah bahwa tim partner tersini dengan berkata, oh kami akan melindungi perusahaan besar, di mana pada di status quo ini perusahaan besar tidak harus dilindungi. Karena mengapa? Karena walaupun mereka ingin membawa terkait orang, mereka kan memberikan lapangan pekerjaan. Tapi kan masa itu kami rasa ini untuk perusahaan ini mereka sudah besar, mereka sudah punya modal dan segala hal. Dan saya rasa apabila pemerintah ingin lapangan kerja, mereka tidak harus pergi ke perusahaan. Karena mengapa? Kualitas gaji pekerja di perusahaan itu tersebut ada di bawah UMR. Artinya mereka itu sudah overwork, mereka sudah mendapatkan gaji yang kurang. Artinya itu merupakan suatu pekerjaan yang tidak layak bagi warga dan jangan diharapkan lapangan pekerjaan dari perusahaan besar ini. Dan apabila mereka ingin membawa bahwa perusahaan besar ini akan mendapatkan pajak yang lebih besar, tapi bukanlah bahwa di Indonesia pun juga pajak itu semua untuk semua perusahaan itu sama 12%. Artinya memanage pendapatan kalian bulan kalian segala hal, mereka tetap 12% aja. Nah, apalagi yang lebih buruknya adalah di satu spot akhirnya di tim kontrak dunia mereka itu dimonopoli oleh perusahaan besar yang predatorial sehingga UMKM tidak bisa bersaing sama sekali karena mereka tidak punya modal yang sama dengan perusahaan besar ini. Dan apabila mereka mau membawa perkembangan dan mereka itu tidak perlu menunjukkan karena mengapa? Perusahaan besar ini sudah memiliki modal yang besar. Mereka bisa berkembang walaupun satu spot tidak berubah dan segala hal, mereka tetap bisa berkembang. Apabila mereka ingin melakukan penawaran promosi, mereka tidak butuh buat saya saja, mereka akan memberikan banyak hal dan jenis produknya dan hal lain. Apabila mereka ingin membawa rasionalisme kepada masyarakat, saya akan membawanya di argumen saya. Nah, kami akan move to argumen saya. Jadi argumen pada hari ini adalah kami masuk akal yang seharusnya dilindungi itu adalah konsumen. Karena mengapa? Mereka dari masyarakat yang biasa dan mereka kebanyakan masyarakat dari kelas menengah ke bawah. Nah, akhirnya ini mereka ingin membeli sesuatu atau kalau produk kebutuhan sehari-hari atau keinginan belaka, mereka mencari dua hal. Yang pertama, harga yang menurut mereka itu murah. Yang kedua, mencari penawaran yang paling menguntungkan bagi mereka. Kenapa? Karena budget mereka itu limited dan masih banyak biaya kehidupan yang mereka ingin penuhi seperti contohnya biaya pendidikan seperti sekolah, kampus, biaya kesehatan, biaya rumah seperti listrik, ataupun juga mungkin cita-cita mereka, bahkan itu biaya hidup mereka. Dunia ini sudah terjadi krisis ekonomi pada ini. Sudah banyak sekali inflasi harga, terjadi kenaikan harga yang melonjak, gaji UMR yang turun, sudah sulit sekali mendapatkan lapangan pekerjaan.
kedua, kalian tidak susah membeli kebutuhan sehari-hari. Kalian susah sekali untuk membeli rumah, apalagi rumah yang harganya sudah melonjak naik. Jadi apa yang terjadi? Inflasi akan terus naik, harga produk akan terus naik. Orang-orang semakin banyak membeli kepada utang, membeli kepada kemiskinan. Apa yang terjadi? Karena kita terjebak kepada lingkaran setan di mana kalian tidak bisa keluar dari kemiskinan itu dan kalian tidak bisa naik ke atas kelas menengah atas dan lain-lain. Maka jadi yang kesimpulan saya pada hari ini adalah saya sangat bangga menjadi tinggal. Oke, teman-teman saya masih pembicara kedua dari Tingkong menghabiskan waktu 7 menit 23 detik, 7 menit 23 detik. Selanjutnya melanjutkan kasus Darwin kontra pembicara kedua di kontra RK. Empat kasus besar yang dibawa pada sisi posisi. Pertama, tentang UMKM yang cukup bersaing. Dua, tentang customer bisa memilih produk biasa psikologi. Dan tiga, pemborosan dalam masyarakat itu sendiri. Dan empat, pekerjaan yang minim pada status quo. Jadi saya akan bisa saling satu persatu dan membuktikan bahwa bentuk khusus yang ada pada P1 dan P2 dari sisi pro itu belum pernah menggores organisasi daripada sisi oposisi. Pertama, kalau mereka bilang bahwa UMKM itu tidak akan bisa menyaingi perusahaan besar, ini sangat salah. Karena UMKM juga bisa menggunakan bias psikologi di sisi kami. Berbeda dari sisi Anda, ketika Anda membesarkan ini, bentuk UMKM di sisi Anda itu tidak bisa untuk menggunakan yang namanya bentuk bias psikologi ini. Lihat, bagaimana UMKM itu tidak dipatuhi oleh namanya pajak perusahaan dan lain sebagainya, dan berbeda dengan perusahaan ini yang perusahaan besar yang harus dipatuhi dengan pajak dan lain sebagainya. Sehingga bentuk survivability daripada semua UMKM itu bisa lebih tinggi, karena persyaratnya adalah UMKM bisa memberikan bias psikologi yang lebih tinggi kepada masyarakat. Artinya daya promo yang ada pada UMKM itu akan lebih tinggi daripada perusahaan besar. Artinya bentuk survivability dan bentuk eksistensi pada UMKM dan bisa bersaing pada perusahaan besar itu akan nyata pada sisi oposisi. Tapi lihat visualisasi pada nyata. Ya, KFC Halo per ayam yang itu 15 atau 25 ribu per potong. Dia UMKM seperti Lazada di sana atau bahkan ayam-ayam di pinggir jalan dan lain sebagainya. Ini cuma mematok harga 10.000 hingga 15.000 untuk berporsi. Bahkan itu pun sudah dapat nasi dan ST pada akhirnya. Sehingga masyarakat yang bisa berpikir rasional atau masyarakat marginal yang notabene tidak mampu untuk membeli ayam KFC itu bisa untuk merasakan yang namanya bentuk kenikmatan dan bentuk kelezatan dari ayam yang ada di KFC pada akhirnya dengan harga yang lebih minim dan lebih friendly dengan pada akhirnya. Justru saya pikir hari ini justru bentuk UMKM yang akan bisa disurvive itu tidak akan ada di sisi Anda, karena pada akhirnya UMKM itu tidak akan pernah bisa bersaing pada sisi Anda. Tidak, karena pada akhirnya bentuk penyesalan itu ada dan manipulasi artinya hal ini sudah eksis pada status quo. Ketika hal ini tiba-tiba disaring, maka perusahaan yang sudah membangun branding dan sudah membangun promo sebelum bentuk penyesalan ini akan terjadi itu akan tidak eksis pada status quo. Situ UMKM tidak akan punya opsi untuk bisa promosikan barang dagangan mereka melalui produk atau bahkan personal branding atau bahkan produk branding mereka sendiri. Karena masyarakat itu akan lebih memilih produk-produk atau perusahaan besar yang sudah eksis brandingnya ketika mereka sebelum disesali hal ini pada akhirnya. Yang kedua, kalau mereka khawatir dengan konsumen yang boros dan lain-lain dan masyarakat yang berpenghasilan diri itu akan menambahkan kredit dan lain sebagainya, sadari pertama, siapa masyarakat yang bisa boros pada akhirnya? Masyarakat yang bisa boros adalah orang-orang dengan daya beli yang tinggi. Artinya daya belinya besar, artinya dia pembelian, artinya orang ini orang-orang kaya, orang-orang yang tidak sebenarnya. Kalau pada akhirnya orang-orang ini mempunyai daya beli yang tinggi, atau mereka orang-orang boros dan lain sebagainya, saya akan buktikan ini tidak apa-apa pada akhirnya dan saya akan jelas dengan mereka. Karena pada akhirnya kalau orang kaya ini membeli atau memborosi kalau mereka tidak apa, karena pada akhirnya daya beli besar artinya dia pembelian itu akan banyak dan ini akan redistribusi kepada pemerintah dan masyarakat marginal itu akan terkena dalam konteks itu sendiri. Kalaupun mereka mengkhawatirkan masyarakat marginal dengan daya beli yang kurang, apakah mereka itu akan menggunakan penghasilan yang ini? Saya rasa karena mereka sadar, karena mereka itu adalah masyarakat marginal, mereka sadar bahwa mereka mempunyai hak-hak atau mempunyai benda-benda atau mempunyai sesuatu yang harus diprioritaskan seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi secara rasional mereka akan merasionalisasikan segala hal dalam bentuk promo, dalam bentuk branding dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa memilah apa sebenarnya opportunity cost yang akan saya dapatkan kalau saya membeli barang ini dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka khawatir tentang masalah pemborosan dan lain sebagainya, ini tidak akan ada pada akhirnya karena bentuk masyarakat marginal di sisi kami itu akan bisa berpikir secara rasional karena mereka melihat berbagai promo dan lain sebagainya dan mereka bisa melihat dan melihat kenyataan pada pasar dan mereka tidak akan pernah mengalami pemborosan pada akhirnya. Kalaupun masyarakat marginal itu mendapatkan yang namanya bentuk bias psikologis pada akhirnya ini tidak apa-apa karena masyarakat marginal pada status quo itu jarang bergerak secara individu. Artinya mereka ini orang yang keluarganya juga pada akhirnya visualisasinya saat dia membeli satu makanan, saat dia memilih untuk membeli satu makanan, ketika mendapatkan promo beli 2 kali 1, otomatis orang marginal tersebut akan melihat
konsumsi pada akhirnya. Berarti ketika ini dinaikkan sekitar 45.000, ini akan menjadi 1 liter pada akhirnya. Sehingga parameternya adalah 30.000 per 500 ml. Artinya ketika 1 liter itu harga 45.000, bentuk masyarakat Madinah itu akan terpotong seharga 15.000. Artinya pada saat waktu terdepan, mereka tidak bisa membeli susu pada akhirnya, maka mereka berusaha kasus dari beberapa posisi. Tapi ya, saya rasa posisi dalam musim evaluasi beban daripada oposisi akan membuktikan pada juri bahwa perusahaan yang memanfaatkan bias psikologi konsumen yang tidak apa-apa pada status quo, justru ini akan memperbagus status quo. Karena hal ini tidak disesali dan bagaimana visualisasi sebelumnya kalau tidak disesali. Satu, perlu kita sadari bahwa bentuk bias psikologi adalah bentuk kecenderungan si konsumen untuk bisa membeli sebuah barang karena promo atau ada branding produk yang kuat dan ada iklan promosi dan lain sebagainya. Walaupun perlu ditanda kutip bahwa perusahaan yang punya branding produk bagus, promo bagus, itu biasanya sudah terlegitimasi oleh masyarakat pada akhirnya. Artinya masyarakat akan mengenal produk ini secara luas. Nah, pada akhirnya produk ini sudah terkenal luas dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat, otomatis secara tidak langsung perusahaan itu harus meningkatkan kualitas daripada produk yang mereka siarkan karena ada yang namanya exposure pada masyarakat pada akhirnya. Sehingga kalau pada akhirnya produknya ini sudah terkenal karena bentuk bias psikologis, maka pada akhirnya perusahaan itu akan berusaha agar bisa meningkatkan bentuk kualitas dari bagaimana perusahaan atau produk-produk yang mereka hasilkan. Seperti bentuk peningkatan kebersihan, bentuk peningkatan kualitas atau bentuk inovasi pada akhirnya itu akan terjadi pada sisi oposisi. Artinya bentuk inovasi dari perusahaan agar bisa stay di status quo, bisa eksis pada status quo dan melihat keadaannya atau bisa tetap dilegitimasi oleh masyarakat, itu akan lebih ada pada sisi kami. Dan bentuk perusahaan bisa itu akan lebih berhati-hati, itu akan ada pada sisi kami karena mereka takut untuk terkena eksekusi pada masyarakat karena mereka itu sudah terkena secara masif di masyarakat pada akhirnya. Sehingga B, akan ada peningkatan kualitas produk saya sudah jelaskan tadi. Tapi C, peningkatan lapangan kerja karena perusahaan itu terus berkembang pada bentuk dari personal branding dan lain sebagainya. Artinya, kalau mereka mengatakan tentang masalah overwork dan bagaimana gaji minim, saya rasa itu adalah diagnosis. Kita tidak memperdebatkan tentang bagaimana gaji minimum atau bagaimana overwork itu akan menjadi pada sisi oposisi. Walaupun ada mereka tidak menjelaskan persyaratannya step by step untuk maksud mereka. Tapi dua, kalau khawatir tentang masyarakat yang akan membeli barang yang sesuai dengan kebutuhannya, ini tidak apa-apa. Karena A, pembelian ini dengan strategi bias psikologi. Artinya akan ada promo ditawarkan atau akan ada branding tertentu yang membuat si konsumen tersebut mau membeli hal ini. Artinya sudah ada jelas legitimasi moral daripada seluruh masyarakat atau ada hal yang membuat masyarakat itu bisa tertarik untuk membeli hal ini. Artinya benefitnya ini secara tidak langsung juga akan dirasakan daripada masyarakat itu sendiri. B, akan ada daya rasionalitas konsumen untuk bisa menimbang promo, branding, paket promo apa yang harus dibagi. Karena pada akhirnya bentuk perusahaan yang memberikan paket promo itu tidak hanya akan satu perusahaan pada akhirnya. Karena beberapa perusahaan yang mengeluarkan statement atau mengeluarkan promo, artinya masyarakat maksimal itu akan menerima hal ini dan akan sadar tentang harga pasar. Oh, ternyata mereka memakai harga begini dan dia memakai harga begini. Jadi akan ada bentuk perimbangan pada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih bisa berpikir secara rasional. Tapi dunia kalau ini disesali, akan ada kejujuran kepada masyarakat yang membuat masyarakat bingung karena branding dan promo itu hilang. B, bentuk peningkatan kualitas produksi itu tidak akan ada karena daya beli masyarakat yang akan berkurang karena bentuk daripada promo-promo dan branding itu tidak akan ada pada status quo. Sehingga perusahaan bisa tidak mempunyai insentif untuk bisa menaikkan atau meningkatkan bentuk kualitas daripada perusahaannya itu sendiri. Tapi C, perpajakan itu tidak akan sangat inklusif pada siswa posisi karena bentuk pendistribusian daripada pajak di siswa posisi sudah kami jelaskan menggunakan posisi. Selanjutnya untuk substantif dari pembicara
Indofood, toko sembako dan sebagainya itu yang juga bisa merealisasikan bias ini. Tapi saya rasa tidak ada toko sembako kecil yang mau melakukan beli jual gratisan dan lain sebagainya. Dan juga Indofood itu adalah perusahaan besar yang dimana ini juga masuk ke dalam case mereka sendiri. Yang ini membuat kontradiksi di antara mereka yang bilang bahwasanya mereka bisa membuat UMKM juga sejahtera dengan ini. Dan ya mereka juga bilang masyarakat itu variatif. Orang-orang yang mau membeli produk-produk ini adalah orang-orang
sehingga aktivitas mereka yang kita pertanyakan kalau tidak ada korelasinya tentang bagaimana mereka juga bisa akan tetap meningkatkan penjualan juga pada akhirnya, bukan? Tapi sebelum masuk dalam poin penjelasan, beberapa saya terlebih dahulu. Pertama, kalau kita bilang pemborosan akan ada seperti yang miskin akan lebih miskin dan yang kaya akan semakin kaya, ada dua ekor. Apa saya tidak benar karena ini justru menguntungkan masyarakat bawah karena mereka ingin menawarkan harga yang lebih murah. Ini juga memungkinkan salah segmentasi masyarakat
kasus ada posisi dalam 3, 2, 1. Untuk hal yang harus disadari dalam diri bahwa posisi dan informasi itu pada akhirnya bentuk yang namanya perusahaan yang memperkenalkan dia psikologi konsumen untuk meningkatkan penjualan sudah ada pada status quo. Bukan daripada dua sisi itu akan membuktikan apakah hari ini sudah sesuai pada status quo dan apakah hari ini itu tidak sesuai pada status quo. Sehingga pada akhirnya bentuk daripada argumen di bawah sisi proposisi itu tidak pernah mengaitkan dengan posisi ini. Saya akan jelaskan pada kesalahan daripada sisi proposisi. Tapi ya, bentuk daripada proposisi itu kalau bermain-main pada kasus Anturing tentang pakai penawaran, tentang promo dan lain sebagainya, dan mereka lupa bahwa bentuk value product ini adalah bentuk bias psikologis yang ada pada posisi juga. Dan mereka tidak pernah membuat hal ini untuk kami menang akan hal itu. Tapi ada beberapa kesalahan pada sisi proposisi. Pertama, mereka tidak menjelaskan bentuk kesalahan mereka seperti apa, apakah akan ada yang disebut mereka atau akan ada bentuk penjualan yang akan ada di masyarakat pada sisi mereka. Kedua, tidak menjelaskan bahwa visualisasi dunia setelah sisa itu akan seperti apa, apakah akan ada dunia yang lebih enak, apakah akan ada dunia yang lebih inklusif, apakah obligasi pemerintah daripada pemerintah yang akan terpenuhi, apakah bentuk yang akan tetap survive di sisi mereka ini tidak pernah mereka jelaskan dan hanya bermain pada kasus kami dan mereka tidak pernah membangun bentuk kasus dari sisi mereka. Ketiga, mereka tidak sadar bahwa WFK itu akan mati pada sisi mereka karena WFK tidak punya benda, tidak punya acuan agar mereka bisa mempromosikan produk mereka karena bentuk promosi itu beri itu mereka kunci dan mereka selalu baliknya. Tapi empat, tidak jelas parameter UMKM yang besar dan perusahaan kecil yang ada pada sisi pro, mereka tidak pernah memperbaiki saling dari awal maka harus mereka. Kemudian yang kelima, mereka tidak sadar bahwa barang-barang produk berkualitas dan branding akan ada di sisi mereka. Mereka tidak pernah menyokokan hal ini dan mereka tidak pernah memvisualisasi dunia kalau hal ini disesali atau hal ini disesali maka mereka akan berubah. Tapi mereka tidak menjawab bagaimana perusahaan ini bisa meningkatkan kualitas mereka walaupun tanpa yang namanya bentuk branding, tanpa yang namanya bentuk legitimasi daripada masyarakat dan bagaimana bentuk perusahaan itu akan bisa terkena mobilitas sosial dan mereka bisa menjadi perusahaan-perusahaan besar pada akhirnya mereka tidak pernah menjelaskan ini soal mobilitas mereka. Itu beberapa tes sudah pertebatan ini. Tip A, sampai bisa melindungi aktor dan emosi yaitu masyarakat Martina misalnya. Pro hadir dan mengatakan bahwa membuat masyarakat Martina bisa memberi barang berbasis psikologi, artinya mereka akan membeli dengan tanpa yang namanya acuan dan lain sebagainya, dan pada akhirnya bentuk dari beli orang kaya mereka itu akan menyimpan dari mereka dan mereka tidak akan pernah meredistribusikan apa bentuk dari sumber daya mereka punya. Posisi hadir dan membuktikan bahwa masyarakat itu butuh brand, masyarakat Martina butuh branding dan promo, masyarakat Martina butuh akan hal ini karena akan ada tarif berdistributif pajak yang jelas dan ini akan kembali kepada masyarakat Martina itu sendiri. Masyarakat Martina mendapatkan promo, masyarakat Martina mendapatkan kelebihan dan dukungan, masyarakat Martina bisa berpikir rasional, kami buktikan hal ini dan kami buktikan bahwa bentuk daripada daya beli dari orang kaya itu bisa terdistribusi kepada masyarakat Martina maka menang pada tes utama. Tapi B, siapa yang bisa menjadi UMKM? Pro hadir dan mengatakan bahwa UMKM itu akan bisa bertahan di eksis karena tidak akan ada biasa psikologi yang dilakukan oleh perusahaan besar. Tapi Pro sudah hadir perdebatan ini dan mengatakan bahwa kami buktikan bahwa Pro posisi itu sudah membantu UMKM karena tidak akan bisa berdiri dengan promo dan sebagainya. Karena hal ini itu sudah diselesaikan, artinya mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk bisa eksis pada status quo dan kami sudah buktikan bahwa UMKM itu akan lebih bersiap dan akan lebih etis kami karena UMKM itu tidak terbeban oleh pajak yang tinggi misalnya dan UMKM itu akan bisa bersaing pada perusahaan-perusahaan besar karena UMKM itu akan berkuasa pada yang namanya bentuk penghasilan dan lain sebagainya mereka tidak peduli tentang masalah pajak jadi bentuk daripada UMKM bisa lebih seru dan lebih eksis itu akan lebih ada pada sisi kami. Dan C, siapa yang bisa memberikan distribusi pajak yang lebih baik? Proposisi hadir dengan banyak perusahaan dan pajak-pajak lain itu bisa mencukupi bagaimana masyarakat Martina dan bagaimana bentuk pembangunan infrastruktur yang akan ada di sisi mereka. Jadi komposisi sudah banyak hal ini yang membuktikan bahwa daya beli masyarakat itu akan digunakan dan akan ada juga putaran pajak seperti pajak-pajak lain yang mereka alokkan sendiri tadi. Jadi parameternya jelas. Pro cuma mengandalkan pajak lain dan pajak perusahaan yang notabene itu tidak menggunakan daya beli yang tinggi daripada konsumen karena tidak menggunakan namanya bias psikologis ini. Tapi posisi akan ada pajak lain yang mereka katakan dan pajak perusahaan yang akan lebih masif karena bentuk daripada bias psikologi itu akan lebih masif. Jadi perbandingannya sudah jelas. 2:1 posisi menang. Tapi ada beberapa hal yang harus saya jelaskan pada perdebatan ini. Jadi bagaimana artinya bentuk masyarakat Martina itu akan lebih bisa terlindungi kalau ada di sini kami bentuk daripada perusahaan kecil atau bentuk UMKM kecil yang ada di sini kami itu akan lebih bisa eksis dan bagaimana bentuk persaingan itu akan lebih bisa pada sisi kami pun bentuk persaingan yang mereka tentang bagaimana akan ada persaingan buruk itu akan lebih eksis kami yang dibutuhkan ini adalah masyarakat Martina dengan berbagai macam promo dan lain sebagainya. Pertama masyarakat Martina dilindungi, UMKM dilindungi, perusahaan kecil dilindungi, perusahaan besar dilindungi, bahkan akan ada terdapat kepada pemerintah dan yang menentukan negara agar negara itu menjadi negara maju maka bangga menjadi posisi. Baik, saya akan memulai pidato saat timer. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam waktu 3, 2, 1. Materi saya sangat aktif pada dari awal dan kita masih lebih karena yang merupakan
berpikir bersama-sama, karena dia itu membuat orang tidak berpikir rasional, mereka cuma berpikir rasionalitas. Jadi artinya rasionalitas sudah tidak terjadi di sisi mereka. Nah, kedua, mereka juga pada kami harus membuat visualisasi bagaimana cara kami menyelesaikan dan tidak tahu bagaimana dari solusi ini. Kami hanya memberi bukti dan kami telah membuktikan bahwa hal itu layak disesali. Kami telah menjelaskan dengan baik dari cara 1, 2, dan 3. Tetapi semua dari mereka hanya membawa benefit di mana mereka hanya memberikan klaim tanpa ada mekanisme, tanpa ada penjelasan. Itu pun pada saat mereka ingin mengimpeach pada kasus kami, mereka cuma konflik saja, mereka cuma avoiding dari argumen kami. Nah, kedua, mereka diskusi terkait argumen kami. Terkait pertama, saya jelas perusahaan kecil seperti UMKM, di mana mereka mudah untuk bersaing kepada perusahaan besar, di mana kan istilah mewajibkan sisi mereka apabila perusahaan besar mendapatkan dia psikologis, artinya mereka sudah dapat upper hand, mereka sudah memiliki branding yang sudah mahal. Jadi orang-orang itu apabila mereka perusahaan ini, mereka merasa, oh saya keren kalau saya makan KFC, oh saya keren kalau saya minum Starbucks. Apabila saya memberikan itu, artinya semua orang mau pergi Starbucks, mereka tidak pergi Coca-Cola, mereka pergi Coke dan hal-hal yang lain, karena mereka tidak sesama etiknya dengan Starbucks. Oke, yang kedua, akun yang dilindungi di sisi kami bukan perusahaan besar, tetapi customer yang telah menjadi target perusahaan besar ini, yakni orang-orang menengah ke bawah. Kami telah membuat 2 skenario, di mana skenario pertama, biaya pengeluaran ini akan melebihi sehingga tidak ada sama sekali alokasi dana yang sistematis dan bagus, dan bahkan pun mereka tidak bisa membuat dana berlebih atau dana bantuan. Yang kedua, terjadi konsumerisme yang berlebihan. Apalagi kita telah membawa perusahaan ini kerjasama dalam upgrade 5 telah di Shopee. Ternyata Shopee ini orang-orang yang menggunakan Shopee ini mendapatkan promo atau diskon yang besar-besaran dibandingkan kamu membeli dengan kris atau membeli dengan bambu sendiri. Artinya orang-orang tidak tergiur untuk menggunakan kredit. Mereka sama sekali tidak menyangka terkait hal itu. Artinya itu tetap berdiri dan mereka tetap menerima terkait hal itu. Nah, apa saja argumen mereka? Mereka pertama, mereka sebuah perusahaan besar, di mana mereka bilang, oh perusahaan besar ini menjelang mereka harus tetap bahwa mereka mendapatkan pajak yang tinggi, tapi lihatlah itu pertama tidak benar. Dikarenakan pemerintah itu memberikan penetapan pajak bagi perusahaan ini yang 12%, artinya semua perusahaan mendapatkan 12%. Ini bukan Indonesia yang seperti kemarin yang menerbitkan pajak tersebut terkait pengelolaan dan tetap 12%, tidak ada perubahan. Dan kedua, mereka membuat mereka lapangan pekerjaan yang bisa berkata bahwa pekerjaan itu tidak akan efisien dalam pada akhirnya. Dan yang ketiga, terkait inovasi, perusahaan besar itu sudah menjadi modal besar ya, dan akhirnya mereka sudah inovasi tanpa status berubah. Dan yang kedua, terkait UMKM, terkait mereka bilang VR, UMKM juga bisa jadi psikologis. Pertama, itu tidak akan terjadi karena mengapa? Ya psikologis, karena kita memberikan contohnya bahkan pun bisa lihat informasi, mereka melakukan hargaan koin, paket penawaran, diskon, training produk. Artinya apa yang diperlukan? Mereka bukan modal uang. UMKM itu artinya perusahaan kecil. Mereka memiliki modal terbatas. Apabila mereka ingin melakukan sebuah paket penawaran, di mana di awal mereka sudah keuntungannya sudah sedikit, keuntungan mereka lebih sedikit dan mereka bisa jatuh, mereka bisa menutup tokonya. Jadi itu sesuatu sesuatu seperti yang saya tidak bagus. Artinya apa yang terjadi? Apa yang terjadi di orang? Maka apa yang terjadi itu adalah perusahaan besar semakin menonton pasar. Yang besar ada yang sini yang bisa survive, right? Baik. Yang ketiga, maka masyarakat mereka yang mereka ingin lindungi yang seperti dilindungi di debat ini, mereka